Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Pada kesempatan malam hari ini saya akan lakukan praktikum project kedua ini ya teman-teman, yaitu project tentang variabel, terus tipe data, dan kemudian ada operasi ya teman-teman. Kita mulai dari operasi sorry, kita mulai dari variabel terlebih dahulu. Variabel itu merupakan konsep di mana itu tempat untuk menyimpan data dalam memori komputer yang memiliki nama variabel. Nah, variabel ini juga bisa buat menyimpan data atau inputan data yang bisa kita gunakan. Contohnya seperti ini, ketika saya memasukkan umur 17, kemudian nama Anthony, ini tuh sudah terhitung variabel teman-teman. Seharusnya begini. Sama dengan 17 nih. Dan kemudian akan keluar tema pelajar karena ya sesuai dengannya. Namun yang kita fokuskan ke ini aja dulu ya, karena variabel itu biasanya tidak boleh diawali angka ya teman-teman. Jadi penulisan namanya itu juga tidak mengandung spasi. Terus biasanya itu penggunaannya tuh banyak ya, nggak cuman buat nama, umur, tinggi badan aja, tapi ini tuh bisa mencakup kayak hal lain. Misal kalau dalam hal jual beli, kita bisa pakai di total harga, ini harganya berapa, simpelnya seperti ini teman-teman. Dan kemudian kita masuk lah next ke apa sih, ke tipe data ya. Tipe data itu semacam jenis variabel yang bisa kita simpan. Nah, variabel ini setiap jenisnya itu kayak bisa menunjukkan beberapa tipe data. Semisal ada integer, kemudian ada float, kemudian ada string. Kita mulai dari integer dulu ya teman-teman. Integer itu kayak semacam bilangan bulat lah, macam jenis bilangan bulat. Nah, kalau string tuh biasanya tuh itu tuh teks atau tulisan yang biasa mau di apa ya, diketik di input itu. Kemudian ada float juga, float juga. Ini tuh kayak apa ya, dia itu angka desimalnya lah. Nah, float itu. Kemudian ada lagi boolean. Boolean tuh semacam kayak, ibarat kata gini, itu tuh kayak true atau false dari sebuah program awal. Ketika kita misal membuat kayak sebuah pertanyaan, dan pertanyaan tuh bisa kita jawab dengan benar, nah itu maka kan keluar opsi true. Nah, opsi true ini yang disebut boolean teman-teman, maupun benar ataupun itu salah. Nah, itu analogi mudahnya seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada lagi yang namanya kayak operasi aritmatika. Jadi ini tuh versi matematis, penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian,
pembagian dan sisa bagi dan lain-lainnya itu masuk ke operasi bilangannya ini. Jadi saya tuh sudah menyiapkan dua teman-teman, dua input coding, tentu saja dibantu dengan AI juga ya, nggak mungkin saya bikin sendiri ini karena memang yang ini lebih kompleks teman-teman daripada yang kemarin. Jadi saya menggunakan AI supaya saya bisa berjalan dan tetap bisa membuat program dengan konsisten dan baik teman-teman. Nah tentunya ini tuh juga konteks saya ini tuh seperti apa ya, tentang jam tidur, jam istirahat, waktu kalian kerja. Nanti tuh dia bakal dikalkulasi di dalam print available hours ini. Nah, ini tuh penjumlahan dari hari belajar kalian, terus hari weekend kalian, kemudian nanti ini tuh semua yang print terakhir ini adalah total dari keseluruhan kegiatan kalian ini. Jadi coba saya itu ya, saya peragain aja lewat Threadplate. Sorry, buat ini Python ya, via Threadplate ya. Coba ini kan pertanyaannya, how many hours do you sleep every day? Nah, kita tuh tidur jam berapa teman-teman? Misal ya, sewajarnya manusia aja mas, jam 8. Oke, nih. Nah, kamu kerja atau sekolah atau kuliah berapa jam sehari? Sewajarnya manusia mas, berapa mas? 10 jam. Nih, saya kasih. Kamu berapa hari biasanya istirahat setiap minggu? Eh, setiap ya per weekday ya. Jadi selama jam kerja itu istirahatmu berapa jam? Misal waktu sholat 30 ya berarti bisa saya asumsikan 3 berarti 2 jam lah, jam istirahat lah itu buat istirahat. Nah buat kebutuhanmu untuk relax istirahat mungkin berapa ya per weekend nanti. Misal kita kalau weekend tuh paling lebih lama ya teman-teman ya, paling anggaplah nggak mungkin kalau kita 24 tuh males-malesan tuh ya, 14 jam lah kalkulasi. Berarti ini sudah dijelaskan ya, kamu punya 1 jam untuk studi belajar every working day dan punya 10 10 minus 1 jam sorry untuk pembelajaran setiap weekend. Dari total tersebut berarti aku punya 3 jam teman-teman buat apa melakukan pembelajaran ya kayak gini. Oke, nanti aku mau jelasin juga yang versi ini itu versi apa si Scratch teman-teman. Untuk versi Scratch itu yang lebih banyak tentunya karena ya dia blok-bloknya ini juga lebih ribet ya teman-teman. Sebenarnya asik sih, cuman memang komposisi kuantitasnya aja sih yang banyak. Oke, lanjut part. Oke, kita kembali ke topik kedua. Sebenarnya sama ya topiknya ya, tapi di sini ini dalam bentuk Scratch ya teman-teman. Jadi di Scratch tuh di sini pastinya blok-bloknya lebih banyak ya teman-teman. Dan tidak lupa andalan saya adalah bendera warna hijau ini yang memudahkan kita semua ya teman-teman. Nah kemudian di sini tuh saya akan menjelaskan bagian-bagian penting lah, bagian-bagian penting yang ada di sini dan yang akan digunakan. Nah di sini tuh kita menggunakan set ya teman-teman. Satu ada di variabel. Nah ini tuh yang udah kita buat ya teman-teman. Misalnya ada jam tidur, total available hours, terus ada weekday available, kamu tuh jam berapa sih kayak siapnya
misalnya siap dalam waktu kerja, siap dalam ya pokoknya kapan aja lah kamu dalam waktu istirahat, terus ada waktu istirahat pada weekend atau weekday kayak gitu, terus ada jam jam kerjanya juga. Kemudian di sini tuh ada kayak kita tuh pasti butuh sensing juga ya buat menanyakan kayak pertanyaan subjektif lah. Kita tuh berapa lama ya kamu kerja dan berapa lama kamu tuh butuh relax. Dan tentunya di sini di bagian variabel set working hours kita ambilnya di ini teman-teman, di set yang ini. Nah ini kan udah ada variabel. Nah variabel itu kita buat di sini aja, make a variable. Nah kita di sini buatnya. Nah ini saya samain persis kayak yang di Replit. Nah itu fungsinya sama teman-teman, itu kayak tanya jawab, melakukan penjumlahan. Nah hasil penjumlahan dari variabel yang dikalkulasi ini nanti itu dia tuh sudah dijumlahkan dalam bentuk ini, jadi nanti hasilnya tuh keluar dari sini. Ini yang sebelah join ini adalah variabelnya, variabel berapa jam kamu study is working day. Nah variabel kedua ini weekend available hours bla bla bla, hasilnya ini variabelnya berapa, harus to study age nya, weekend days sekian keluar. Nah kemudian ada total available hours. Nah itu tuh nanti hours to study each week. Sebagai contoh aja, kita langsung gas. How many hours do you sleep per day? Anggaplah tidur berapa jam kalian. Nah, tidur paling anggaplah 8 jam lah. How many hours do you work per day including commute teman-teman. Ini ya ambil 8 jam juga lah. Kemudian ada how many hour per week day do you want to relax. Ambil 3 teman-teman. How many hours per week and day do you want to relax. Nah kita mau relax tuh per minggunya itu mau berapa jam. Misal ya sebagai orang yang capek kerja atau kuliah ya kita mau 7 jam aja lah normal. Jadi kita punya satu hari, sorry tadi kita punya you have 27 hours to study each week. Jadi waktu belajar kita tuh cukup banyak ya teman-teman. Ini itu hasil dari kalkulasi ini tadi semua ini ditambah-tambahkan saja. Nah 24 kurangi sleeping hours tambah working hours tambah weekday relaxing tadi udah ketemu nanti hasilnya. Ini total available hours terus weekend available hoursnya 1 jam aja. Itu jujur emang gila sih, tapi ya ini kan sebagai contoh aja ya teman-teman. Oke mungkin sekian aja ya penjelasan dari aku pada video kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mau nonton, sudah menyempatkan waktu kuota wifi nya. Salam kalibrasi asa otomasi 25 ora wedi. Saya Satria Evan Antoni pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.